Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Faltazim ya akhi al-hurmata lahum wal adaba ma'ahum wal iflasa baina aydihim وانتظار الفتح والبركة من لديهم تدفر بالخير والبركة. Maka lazimkan penghormatan kepada mereka, yaitu kepada para aulia, kepada para ulama al-amilun, wal adaba ma'ahum, dan sopan santun kepada mereka, bersama mereka, wal iflasa baina aidihim, menganggap diri tidak memiliki apapun di hadapan mereka, wantidhar al-fatah wal barakah min ladaihim, menanti fatah dan keberkahan daripada mereka. Tadfar bil khair wal barakah, kamu akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Kalau kita ingin mendapatkan cemilan atau hidangan saat bertamu ke rumah seseorang, maka adab, sopan santun, tata krama, menghormati pemilik rumah harus, mau tidak mau. Akhirnya kita apa? Dapat mencicipi cemilan atau makanan yang dihidangkan. Atau bahkan kalau kita mau bertamu dan dipersilahkan masuk, kita mengetuk pintunya pun dengan sopan santun dan akhlak. Ketika kita ketuk pintunya dengan ukuran pada umumnya, lalu mengucapkan salam, nah, di situ akan dijawab dan akan dibukakan, dipersilakan kita masuk. Begitulah ketika kita datang ke aulia, ke ulama al-amilun, dengan sopan santun kita akan dibukakan oleh mereka pintu ilmu, dan akan dibukakan oleh mereka keberkahan, sehingga kita mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari mereka. Nah, kita raih itu semuanya dengan apa? Karena sopan santun, tata krama, akhlak, adab yang kita jalankan kepada mereka. Wa fi diddi dzalika asyu'mu wal halakah. Kebalikannya, kita akan mendapatkan keburukan dan kehancuran. Datang tanpa adab, tanpa akhlak, tanpa menghormati, tidak ada tutur kata yang baik, duduknya, perilakunya, sikapnya
kita nggak akan mendapatkan keberkahan dari mereka, tidak akan mendapatkan kebaikan dari mereka. Yang ada apa? Kehinaan. Ya usir. Contoh aja sering kita dengar tuh, ketika ada yang rame sedikit, diingatkan jangan rame, dilanjutkan apa akhirnya? Kalau mau rame keluar aja, pulang aja, jangan di sini. Loh, itu tanda apa? Kehilangan keberkahan, kehilangan kebaikan. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada akhlak, tidak ada adab sopan santun ketika berada di hadapan mereka, mengganggu mereka, mengusik konsentrasi dan fokus mereka dalam menyampaikan ilmu. Sehingga apa? Lebih baik pulang. Kenapa? Ketika dia datang tidak dengan tanpa adab, tanpa akhlak, justru apa? Keburukan, kehinaan, kehancuran akan dia dapat. Dia tidak datang tapi punya ta'zim, punya penghormatan, apalagi mendengarkan apa yang disampaikan lewat live misalnya, jauh lebih baik daripada yang datang tapi tambah adab. Tapi yang datang dengan adab, dengan penghormatan, jauh lebih besar yang akan dia dapatkan daripada yang tidak. Lah, kebaikan apa yang hilang dari orang yang tidak menjalankan adab? Minimal dia kehilangan ilmu yang disampaikan, yang mungkin bisa meningkatkan derajatnya di sisi Allah, atau membenarkan kesalahan yang ada pada dia. Keburukan dia dapat sudah, mestinya dia bisa dapat, dia hilang begitu saja. Kehancuran jelas, nanti akan disampaikan. Kehancuran itu pasti sudah, karena tidak ada adab, kehancuran akan dia dapatkan. Fa inna ma dha'at fawaidu ziyarah lil kubara wal masyayikh al aljila li gillatil adab alaihim wa adam iltizamil hurma wa ta'zim lahum. Faedahnya ziarah itu hilang kepada para aulia atau kepada para ulama al-amilun karena kurang sopan santunnya kita, kurang adabnya kita kepada mereka, tidak ada penghormatan dan takzim kepada mereka. Datang ke mereka ziarah kepada para aulia atau ziarah kepada para ulama al-amilun, bisa mendapatkan banyak, tapi bisa hilang faedah, keuntungan dengan datang kepada mereka itu gara-gara adab yang kurang, tidak ada penghormatan, tidak ada ta'zim. Yang menyebabkan apa? Tawadhu, khidmah, melayani mereka atau memerhatikan pandangan hati mereka, memanfaatkan nyantainya mereka dan senangnya mereka. Kita dituntut tanpa khidmah kepada mereka, dituntut untuk tidak merasa memiliki sesuatu apapun di hadapan mereka. Lalu itu bisa hilang, tidak ada. Kenapa? Karena kurangnya adab. Karena kurangnya adab, kita akhirnya tidak berkhidmah kepada mereka. Kurangnya adab, kita menganggap punya sesuatu di hadapan mereka, sehingga kita tidak apa? Tidak menjaga pandangan hati mereka, tidak memanfaatkan
saat atau waktu senangnya mereka. Karena waktu senangnya mereka itu harus kita manfaatkan untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Suami kalau seneng, bahagia, istrinya minta apa bakal dikasih. Tapi kalau istrinya jengkel minta, tak mungkin dikasih. Sebetulnya gampang, istri mau minta atau dapat banyak dari suami itu gampang. Senengkan suaminya, pasti suami itu akan banyak memberikan kepada dia. Tapi kalau dia jengkel jangan harap ngasih. Kalaupun ngasih tidak mungkin sesuai, pasti jauh dari yang diinginkan. Begitu juga mereka. Mereka itu bisa ngasih besar kalau apa? Kita manfaatkan waktu senangnya mereka. Ketika mereka senang, kita meminta sesuatu atau ingin, akan dikasih oleh mereka. Karena itu Sayyidah Aisyah ketika melihat Nabi SAW berdoa dengan doa yang luar biasa untuk umatnya, saat itu Rasulullah sedang benar-benar mengharapkan kepada Allah, dimanfaatkan oleh Sayyidah Aisyah untuk apa? Minta doa dari Nabi, didoakan. Nah seperti itu yang perlu kita ketika datang kepada mereka, kita harus jaga adab, jangan memancing emosinya mereka. Lah ketika mereka senang, lah di situ kita manfaatkan meminta sesuatu dari mereka. Nah, dan mereka akan memberikan sesuatu yang sangat besar untuk kita. Wal hadzar min ghaidihim wa ghabdihim wa takadduri qulubihim. Awas. Ya, jangan sampai memancing emosi mereka, marahnya mereka, atau membuat hatinya mereka jengkel. Ya. Qala Syekh Al-Kabir Ismail Al-Jabarati rahimahullah. Syekh Kabir Ismail berkata, jalisu auliya illah bil adab. Jalisu auliya Allahi bil adab. Duduklah di hadapan para aulia itu dengan adab, dengan sopan santun. Fa innahum jawasisul qulub. Karena para aulia itu intelnya hati. Wa innallaha yabghadu lahum. Allah akan marah untuk mereka. Wa in lam yuridu, sekalipun mereka tidak menginginkan itu. Jadi para aulia itu intelnya hati. Dan Allah akan murka marah untuk mereka, tekanan mereka. Maksudnya apa? Ketika ada orang yang membuat mereka marah, orang itu akan kena murkanya Allah. Famithlu haula'ir rijal la yughassu bihim ghairuhum fi jamil ahwal. Tidak bisa dibandingkan atau dikiaskan mereka dengan yang lainnya. Di setiap keadaannya. Kenapa? Hum khulafaullah fi ardhih. Mereka itu adalah para khalifahnya Allah di buminya. Al-mutakhalliquna bi akhlaqih, yang berakhlak atau bersikap dengan akhlak atau sikapnya Allah. Artinya memiliki sifat yang baik, yang luhur. Qad kana al-haq lahum sam'an wa basaran wa yadan wa mayda. Allah ada untuk mereka dalam pendengaran mereka, penglihatan mereka, tangannya mereka, dan penguasaan mereka. Fanadharum bihi wa batshuhum bih. Pandangan Allah, pandangan mereka dengan Allah, dan gerak-gerik mereka itu dengan Allah. Sebagaimana di dalam hadis. Di dalam hadis Allah mengatakan, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang mengganggu, yang memusuhi waliku, berarti ngajak perang aku. Nah itu. Kalau kita mancing emosinya mereka, mereka marah, murka, berarti kita ngajak perang Allah di situ. Jangan pancing emosi mereka. Jangan pancing amarah mereka, yang dengan kemarahannya kita akan mendapatkan murkanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Karena mereka itu tidak melihat, tidak mendengar kecuali diiringi dengan penglihatan dan pendengaran
Allah Subhanahu wa taala, karena mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang dicintai oleh Allah itu ya, pandangannya orang yang dicintai menjadi pandangannya Allah. Ya, pendengaran orang yang dicintai menjadi pendengaran Allah. Gerak-gerik tangannya orang yang dicintai itu apa yang diinginkan oleh Allah. Langkah kakinya orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah ya, yang diinginkan atau yang dicintai oleh Allah. Ya. Nah, karena itu kita harus menjaga ya, pandangan mereka ke kita. Nah, ketika mereka memandang kita dengan pandangan yang merubah kita. Nah, karena itu mereka dikatakan intelnya hati. Kenapa? Ketika mereka melihat akhlak, adab yang ada pada kita di dalam hati kita, kesungguhan dalam apa yang mereka lihat dengan matanya, maka mereka akan memberikan pemberiannya yang bisa menjadikan kita lebih baik. Jadi sikap harus kita jaga, tapi hati kita harus jujur dengan sikap apa yang kita ya. Jadi apa yang mereka lihat dengan mata kepalanya ya, dari kita dilihat dalam hatinya itu adalah jujur, bukan kan? Nah, di situ akan memberikan sesuatu kepada kita. Wa darij huna kullu karama liwali minal ajaib wal gharaib. Masuk dalam hal ini ya, setiap karamah liwali daripada hal-hal yang mengagumkan dan mengherankan. Faman kana bi hadhil madzhabah wa lahu hadhil manzilah fala yuqasu bi ghairuh. Ya. Siapa orang yang dengan kedudukan ini maka dia akan mendapatkan kemuliaan ini. Ya, fala yuqasu bi ghairuh. Fa haula bashar lakal bashar. Mereka manusia tapi enggak sama dengan manusia pada umumnya. Fahamil isyarah miskin man la fahima fi. Fahamilah ya, keterangan ini, penjelasan ini, dan miskin orang yang tidak bisa memahaminya. Miskin fahaula in radu adraku bal mukkinu wa malaku wa in ghadibu ahlaku. Mereka itu kalau ridho, senang ya, orang-orang yang di hadapannya akan mendapatkan ya, dan memiliki, meraih apa yang diinginkan. Wa in ghadabu ahlaku, tapi kalau mereka itu murka, marah ya, akan hancur ya. Sehingga diceritakan di sini. Wa fi manaqibil masyayikh al-arifin faqad ruwiya anna bilad Baghdad ihtaraqat yawman bisababi ghadab Syekh Al-Qutb Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Diceritakan pernah di kota Baghdad itu terbakar. Nah, kenapa kok terbakar? Karena kemarahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, sebab marahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, terbakarlah kota Baghdad. Lah marahnya karena siapa? Banyak orang? Enggak, ala wahidin minha. Salah satu daripada mereka, salah satu penduduk di situ membuat marah Syekh Abdul Qadir Jilani sehingga apa? Terbakarlah kota tersebut. La wa hukiya anu fi mithli hadza fi ghairi qadhiyah. Ya, banyak cerita lain seperti cerita ini. Artinya apa? Yang kita harus menjaga jangan sampai membuat mereka emosi. Karena emosinya mereka atau murkanya mereka itu murkanya Allah. Ya, seperti orang tua. Nah, semoga kita bisa mendapatkan pandangan khusus dari mereka sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kemuliaan, keistimewaan dari mereka. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.